Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Farizal Fakil Mawan dengan NIM 2023 11161. Jadi, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi modul 2 dasar sistem kontrol dengan judul Metode Analisis Sistem Orde 2 menggunakan MATLAB. Perlu teman-teman ketahui bahwa di sistem orde ini tidak hanya ada sistem orde 2, tetapi ada sistem orde 1, sistem orde 2, sistem orde 3, sistem orde 4, dan seterusnya. Jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu tentang aplikasi MATLAB ini. Jadi MATLAB ini adalah program interaktif yang digunakan untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Jadi teman-teman harus tahu komputasi numerik ini adalah proses penggunaan algoritma atau matematika untuk menghitung dan menganalisis data numerik atau operasi pertambahan, pengurangan, pembagian, serta perkalian dengan menggunakan program komputer. Sedangkan visualisasi data ini adalah proses menggambarkan data dalam bentuk diagram maupun dalam bentuk grafik. Mungkin itu saja untuk pengenalan MATLAB-nya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang MATLAB, sekarang kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu membahas tentang sistem loop. Di mana pengertian dari sistem loop ini adalah gambar visual karakteristik dari suatu sistem yang menggambarkan cara kerja sistem itu sendiri. Di mana sistem loop ini terbagi menjadi dua. Ada sistem loop tertutup dan sistem loop terbuka. Di mana bisa teman-teman lihat dari diagram bloknya, pada sistem loop tertutup ini itu mempunyai feedback. Sedangkan pada sistem loop terbuka itu tidak mempunyai feedback. Sekarang kita akan fokus membahas tentang sistem loop tertutup ini, di mana ketika kita memberikan nilai set point atau nilai input, maka nilai set point atau input ini akan dikirimkan ke controller. Nah, controller ini akan diproses dan outputannya akan menghasilkan sinyal kontrol. Nah, sinyal kontrol ini akan dikirimkan ke aktuator. Aktuator itu adalah penggerak plannya, di mana ketika sudah masuk sinyal kontrol ini ke sini, ke aktuator, itu outputannya akan dikirimkan ke plan. Plan ini itu adalah objek fisis yang dikontrol. Nah, ketika sudah diproses di plan, itu akan menghasilkan outputan. Nah, outputannya ini akan memberikan feedback. Feedback ini itu umpan balik, di mana umpan balik ini akan mengirimkan lagi ke summing point berupa sinyal. Nah, jadi di summing point ini itu untuk mengkalkulasikan antara sinyal output saat ini dengan nilai dari set point tersebut. Nah, kemudian sinyal error ini adalah selisih antara nilai set point dengan nilai outputan saat ini. Ketika memiliki selisih, maka sinyal error ini akan masuk ke controller. Nah, controller ini akan memproses sinyal error tersebut dan menghasilkan outputan yaitu sinyal kontrol. Nah, begitupun seterusnya sampai tidak memiliki selisih atau mencapai nilai set point-nya. Itu akan sistem ini akan melakukan looping secara terus-menerus sampai sistem ini dimatikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sistem loop terbuka, di mana sistem loop terbuka ini tidak mempunyai feedback, yang berarti ketika kita memberikan nilai set point atau nilai inputan, itu akan dikirimkan ke controller. Nah, controller ini akan menghasilkan outputan yaitu sinyal kontrol. Sinyal kontrol ini akan masuk ke aktuator. Nah, aktuator ini akan diproses sinyal tersebut dan masuk ke plan. Plan ini akan menghasilkan outputan. Nah, itu tidak memiliki yang namanya umpan balik, makanya disebut sistem loop terbuka. Contoh dari sistem tertutup ini itu ada pada AC di kos teman-teman itu. Itu pakai sistem loop tertutup. Nah, untuk sistem loop terbuka itu contohnya adalah kipas angin.
Oke, lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Sesudah kita membahas sistem loop, pada slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang transfer function. Jadi, pengertian dari transfer function ini adalah perbandingan antara keluaran, output, dan masukan input dalam bentuk transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace merupakan metode perhitungan matematika yang merubah fungsi dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, bisa teman-teman lihat persamaannya yaitu GS sama dengan L keluaran per L masukan. Oke, selanjutnya pada slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang sistem order. Di mana teman-teman ini harus tahu dulu, sistem order ini adalah pangkat tertinggi dari suatu fungsi alih. Di mana sistem order ini terbagi menjadi dua. Ada sistem order 1 dan sistem order 2. Di mana sistem order 1 ini adalah pangkat tertinggi dari suatu fungsi alih yaitu 1 dan hanya mempunyai satu turunan saja. Nah, sedangkan sistem order 2 ini adalah pangkat tertinggi dari suatu fungsi alih yaitu 2 karena ada dua momen, yaitu momen 1 ketika ditarik pegasnya dan momen 2 ketika kembali ke posisi awalnya. Dapat kita turunkan persamaan sebagai berikut. Di mana ketika sistem order 1 ini persamaannya adalah 1 per 4S tambah 1. Yang dimaksud pangkat tertingginya itu adalah 1, yaitu di sini, itu 4S-nya. Itu 4S pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 itu tidak ditulis. Nah, sedangkan untuk sistem order 2 persamaannya 1 per S pangkat 2 tambah 4S tambah 1. Di mana dari pengertian sistem order 2 itu yaitu pangkat tertingginya itu adalah 2. Jadi terbukti di sini bahwa pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu sistem pegas massa. Di mana sistem pegas massa ini mempunyai 3 parameter. Ada M, ada B, dan ada K. Di mana M ini adalah massa balok dan B ini adalah konstanta redamannya dan K ini adalah konstanta pegasnya. Nah, di sini ada UT. Itu adalah gaya yang diberikan pada balok. Satuannya itu Newton. Sedangkan YT ini adalah perpindahan balok terhadap titik kesetimbangan. Itu satuannya meter. Di mana kondisi mula-mulanya yaitu Y sama dengan 0, Y 0. Nah, dapat kita eh, dapatkan fungsi alinya yaitu YS per US sama dengan 1 per M kali S pangkat 2 tambah B kali S tambah K. Di mana M ini yaitu massa baloknya, B ini konstanta redamannya, dan K ini konstanta pegasnya. Mungkin itu saja untuk sistem pegas massa. Oke, lanjut teman-teman. Sesudah kita membahas sistem pegas massa ini, selanjutnya kita akan membahas metode root locus. Sebelum masuk ke root locus ini, teman-teman harus tahu dulu apa itu root locus. Root locus adalah metode analisa kestabilan sistem dengan parameter penguatan K. Di mana root locus ini terdapat dua parameter yaitu ada pole dan ada zero. Di mana zero itu adalah akar-akar dari pembilang fungsi alih dengan simbol bulat. Sedangkan untuk pole adalah akar-akar dari penyebut fungsi alih dengan simbol X. Pada root locus mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu analisis kestabilan sistem, dan fungsi yang kedua yaitu desain controller, dan yang ketiga yaitu pengoptimalan respons sistem. Pada root locus ini juga mempunyai 3 kondisi, di mana ada kondisi stabil, kondisi tidak stabil, dan kondisi stabil marginal. Di mana pada kondisi stabil ini, ketika semua pole atau zero berada di sebelah kiri dari sumbu imajiner. Yang kedua itu tidak stabil, di mana salah satu pole atau zero berada sebelah kanan dari sumbu imajiner. Sedangkan yang terakhir
stabil marginal ketika salah satu pol atau zero tepat di sumbu imajinernya. Nah, yang terakhir yaitu sifat-sifat dari root locus. Yang pertama yaitu simetris terhadap sumbu nyata. Sifat yang kedua yaitu pol dan zero saling berpasangan. Dan sifat yang ketiga yaitu penguatan K mempengaruhi kestabilan sistem. Mungkin itu saja untuk metode root locus. Oke, baik teman-teman, sesudah kita membahas metode root locus ini, kita akan membuktikan dari ketiga kondisi tersebut, di mana tadi kan sudah dijelaskan ada kondisi stabil, tidak stabil, dan stabil marginal. Bisa kita lihat pada grafik selanjutnya ini, ketika kondisi stabil itu, ketika si dua pol ini, dan dua zero ini berada di sebelah sumbu imajiner. Ini merupakan sumbu imajiner, dan ini merupakan sumbu realnya. Nah, bisa dilihat bahwa kedua dari pol dan dari zero ini berada pada sebelah kiri sumbu imajiner. Nah, yang kedua ada kondisi tidak stabil, di mana bisa dilihat bahwa salah satu dari pol atau zero berada pada sebelah kanan dari sumbu imajiner. Bisa dilihat ini sumbu imajiner. Nah, bisa dilihat bahwa zero ini berada pada sebelah kanan sumbu imajiner. Berarti bisa dikatakan bahwa ini itu tidak stabil. Nah, selanjutnya ada stabil marginal, di mana salah satu dari pol atau zero berada pada sumbu imajiner. Bisa dilihat di sini bahwa pol dan zero-nya berada pada sumbu imajiner. Baru bisa dikatakan stabil marginal. Kemudian pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang shortcode yang ada pada root locus, di mana order dua root locus dan nilai parameter. Kita di sini menggunakan tiga parameter, yaitu ada M, ada B, ada K. Di mana yang sudah saya bilang sebelumnya, itu M-nya bernilai 5, B-nya bernilai 4, dan K-nya bernilai 1. Bisa dihasilkan bahwa pada grafik ini menghasilkan grafik critical dam, di mana grafik tersebut dari respon itu langsung menuju ke nilai set pointnya. Tidak ada overshoot dan tidak ada error steady state. Kemudian di sini ada num, di mana num ini 001 itu merupakan pembilang fungsi di mana ada denum itu ada tiga parameter sebelumnya itu ada M, ada B, dan ada K. Nah, di sini ada step SES 40 di mana berarti grafik ini itu dihitung dari 0 sampai 40 detik. Nah, di sini ada Y label itu merupakan untuk penamaan label dari dari sumbu ini, dari simpangan Y maupun dari time second ini untuk penamaan label saja. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada figur 2, di mana figur 2 ini merupakan stabil juga, di mana pol dan zero ini berada pada sebelah kiri dari sumbu imajiner. Bisa dilihat bahwa dua pol dan dua zero-nya berada pada sumbu imajiner, berada di sebelah kiri dari sumbu imajiner. Bisa dilihat eh, bisa dilihat pol dan zero-nya ini itu berada pada sebelah kiri sumbu imajiner. Oke, jadi pada figur 3 ini kita hanya melihat penguatan K-nya saja, di mana untuk melihat kestabilan sistemnya. Nah, sehingga bisa dilihat bahwa grafik ini akan menghasilkan seperti pada gambar tersebut, akan berkondisi stabil juga. Oke, baik teman-teman, sesudah kita membahas tentang root locus ini, selanjutnya itu kita akan membahas tentang metode Bode plot, di mana pengertian dari Bode plot ini adalah metode kestabilan sistem dengan menggunakan dua kurva. Ada kurva magnitude dan kurva phase, di mana dalam metode Bode plot ini terdapat tiga kondisi. Kondisi pertama itu kondisi stabil, di mana phase margin lebih besar dari gain margin.
dan kedua parameter bernilai positif. Yang kedua, itu ada tidak stabil, di mana phase margin lebih kecil dari gain margin, atau salah satu dari kedua parameternya bernilai negatif. Dan kondisi yang ketiga yaitu stabil marginal, di mana phase margin sama dengan gain margin. Kedua parameter bernilai 0. Selanjutnya bisa kita lihat pada percobaan mode plot, di mana shortcut ini yaitu order 2 root locus nilai parameter. Kita menggunakan 3 nilai parameter, di mana ada M, ada B, dan ada K. Di mana M-nya 4, B-nya 3, dan K-nya min 2 akan menghasilkan kurva sebagai berikut. Pada kurva magnitude dan kurva phase, di mana bisa dilihat ini terjadi ketika kita memberikan num sebesar 001 dan denum itu M-nya 4, B-nya 3, dan K-nya itu min 3. Selanjutnya untuk figur 2, di mana kita memberikan penguatan K sebesar 100, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Itu bisa kita lihat bahwa untuk mencari rumusnya itu GM sama dengan atau gain margin sama dengan 0 dB dikurang gain. Nah, gain itu bisa kita lihat di sini bahwa gain itu sebesar 34. Nah, kita masukkan ke rumus. 0 dB dikurang 34 sama dengan min 34 desibel. Nah, bisa kita lihat ini berarti terbukti bahwa di MATLAB juga min 34 desibel. Selanjutnya untuk phase margin dengan rumus phase dikurang dalam kurung kurang 180, di mana bisa kita lihat di sini phase-nya itu sebesar minus 171. Bisa kita artikan bahwasannya pada MATLAB ini itu mentoleransi nilai sebesar min min 0,51. Nah, jadi sebenarnya ini min 171,51. Maka bisa kita hasilkan jika phase ini min 171 ditambah 180 akan menghasilkan 8,49 deg. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan pada mode plot. Oke, baik teman-teman, sesudah kita membahas mode plot ini, kita akan berakhir dengan kesimpulan, di mana bisa kita simpulkan bahwasannya pada pemaparan materi modul 2 ini diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode root locus merupakan metode yang digunakan untuk kestabilan sistem dengan menggunakan parameter penguatan K. Untuk kesimpulan yang kedua, metode mode plot merupakan metode analisa kestabilan sistem dengan membandingkan dua buah kurva, yaitu kurva magnitude dengan kurva phase. Mungkin cukup sekian pemaparan materi modul 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang dalam hal penyampaian materinya mohon dimaafkan. Mungkin saya tutup dengan pantun, siang-siang pergi ke Surabaya, jangan lupa membeli alpukat. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.